Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di malam hari di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita malam ini sudah memasuki malam yang ke 10 ya. 10 atau 11? Malam yang ke 11 ya, bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang sudah kita lalui selama 10 hari yang sudah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masih diberi sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini sampai dengan selesai nanti, sampai dengan Ramadan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh panitia untuk memberikan ceramah tarawih dengan judul pentingnya iman dan amal saleh. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan serta tentang hari akhir. Nah, yang terkait dengan iman, Rasulullah ditanya, mal imanu, apa yang disebut dengan iman itu? Rasulullah kemudian menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar, ketentuan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Kemudian Jibril menjawab, sodakta, engkau benar ya Rasulullah. Ya, jadi Jibril ini memang ingin mengajari para sahabat ya, karena saat itu memang Rasulullah berada di antara para sahabat ya. Jadi Jibril ini bertanya tapi membenarkan ya jawaban Rasulullah. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah itu bahwa iman adalah isinya kepercayaan yang 6 ya, itu adalah apa yang kemudian disebut sebagai rukun iman, pokoknya iman. Jadi yang disebut dengan rukun itu adalah pokoknya ya. Nah, di sisi yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang namanya iman itu ternyata tidak hanya 6 ya. Rasulullah menyatakan al-imanu situna au sab'una syu'batan. Bid'un itu
bilangan antara 3 sampai dengan 9 ya. Jadi ya kalau dimaksimalkan berarti ya iman itu bisa sampai 79 cabang ya, syu'bah ya. Setelah rukun iman itu yang jumlahnya ada 6 itu, tapi iman dalam pengertian yang luas itu sesungguhnya mencakup juga cabang-cabang iman yang banyak tadi itu. Tidak hanya yang 6 yang merupakan rukun iman tadi itu. Dan selain yang merupakan rukun iman itu sesungguhnya boleh dikatakan ya semuanya itu adalah amal soleh ya. Semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang baik ya. Makanya di dalam pengertian iman yang luas atau cabang-cabang iman itu, ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji ya, itu termasuk bagian dari cabang iman. Nah sehingga bisa dikatakan bahwa sesungguhnya antara iman dan amal soleh itu bisa dibedakan ya, tapi tidak bisa dipisahkan ya. Ada seorang ulama yang menyatakan bahwa hubungan antara iman dan amal soleh itu seperti benda dengan bayang-bayangnya ya. Jadi kalau bapak-bapak ketika ada matahari ya, lalu kemudian bapak-bapak berdiri di tempat yang tidak terhalang oleh apapun, maka pasti ada bayang-bayangnya lah. Bayang-bayangnya itu ya pasti persis lah dengan bendanya itu ya. Nah sehingga sekali lagi iman itu tidak bisa dipisahkan. Maksud saya amal soleh tidak bisa dipisahkan dari iman, sehingga iman mengandaikan amal soleh juga mengandaikan iman. Tidak lengkap iman tanpa amal soleh, dan juga tidak lengkap amal soleh tanpa iman. Makanya dalam Al-Quran itu dinyatakan dengan tegas ya, orang itu tidak mungkin dibiarkan sekedar hanya mengatakan aku beriman ya, tanpa kemudian diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Apa kamu itu mengira bahwa Allah itu membiarkan kamu hanya sekedar mengatakan aku beriman tanpa kemudian Allah memberikan ujian kepada kamu? Tidak ya. Allah akan memberikan ujian kepada kita semuanya, dan dengan ujian-ujian itu akan diketahui kemudian ya, walaqad fatannal ladzina shadaqu wa la ya'lamul kadzibin ya. Jadi nanti kemudian dengan ujian-ujian itu akan diketahui siapa yang imannya benar dan imannya itu bohong ya. Lah ujian-ujian itu bisa dalam bentuk perintah dan larangan ya. Kita ini diuji oleh Allah dengan perintah. Kalau orang beriman, kalau diuji dengan perintah apa? Melaksanakan. Kalau diuji dengan larangan, meninggalkan ya. Nah, kalau kemudian diuji dengan perintah tidak mau melaksanakan, diuji dengan larangan diterjang, oh itu ya sama aja dengan tadi itu ya, wala ya'lamal kadzibin. Oh ternyata imanmu bohong gitu ya, kamu ternyata diperintahkan tidak mau melaksanakan, dilarang tetap ngeyel melanggar ya. Bahkan kalau umat-umat terdahulu diuji dengan ujian-ujian yang berat-berat itu